Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Tatimatun utawi kiku sesempurnaan suwiji tajuzu wenang al musaqatu apa akad musaqah wahia utawi musaqah ayu amila iku yentah nyambut gawe al maliku sapa wong kang ngamilik ghairahu ing liyane malik ala nakhlin ing atase korma au syajari inabin atawa pohon anggur magrusin kang den tandur muayyanin kang den tentuaken fil aqding dalam akad marin kang den tingali lahuma kedue malik lan goer indahu ing dalam nalika akad liyata'ahadahu terpon yentah ngurus ia goer ing nakhlin bisaki kalawan nyirami watar biatilan ngurus ala anna samrotal hadisata ing atase setune buah kang anyar awil maujudah atawa buah kang maujud lahuma iku tetep kedua malik lan goer wala tajuzulan ora wenang ya musaqah fi ghairi nakhlin ing dalam liyane korma wa inabin lan anggur illa tabaan angin hale anut lahuma kedue nakhlin lan inab wa jawazahalan ngawenangaken ing musaqah al qadim sapa kaul qadim fi sairil asjar ing dalam sakakarne pirang-pirang pepohonan wabihilan kalawan kaul qadim qala malikun ngucap sapa Imam Maliki wa Ahmad lan Ahmad wa akhtarahu lan wismili ing kaul qadim jam'un sapa ulama akeh min ashabina saking ashab kita walau saqohulan lamun akad musaqah ya malik hu ing goer ala wadiin ing atase bibit korma ghairi magrusin kang durung den tanduraken liya grosahu drepon yentah nandur ya goer ing wadiin wa yakunalan ana asyajaru apa wit kayu au samrotu atawa buahe sajar iza asmarotat kala berbuah ya sajar lahuma iku tetep kedue malik lan goer lam tajuz maka ora wenang ya musaqah lakin qadiyatu kalami jam'in tetapine utawi keputusan omongan jam'un minas salafi saking ulama salaf jawazuha iku wenange musaqah wasyajaru utawi wit kayu lima likihi iku tetep kedue wong kang ngamilik sajar wa alaihi lan wajib ing atase malik lidil ardi kedue kang anduene tanah ujratu misliha apa upah umpamane ardi Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun ini satu penyempurnaan menjelaskan tentang akad musaqah. Namun sebelum kita jelaskan tentang akad musaqah, terlebih dahulu
akan saya jelaskan tentang akad ju'alah. Karena di dalam kitab ini akad ju'alah tidak dijelaskan, maka saya jelaskan. Ju'alah menurut bahasa artinya upah. Lalu ju'alah menurut agama artinya adalah memberi upah yang maklum atas pekerjaan yang ditentukan atau pekerjaan yang samar. Oleh ulama fuqaha, hukum ju'alah ditempatkan sesudah bab ijarah, sewa menyewa. Karena ju'alah mempunyai banyak persamaan dengan ijarah, tapi juga mempunyai perbedaan dari ijarah. Perbedaan ju'alah dari ijarah ada di dalam 5 tempat. Pertama, ini perbedaannya. Memberi upah atas pekerjaan yang samar, seperti mengembalikan dompet yang hilang. Dompet kita hilang, terus ada yang ngebalikin. Kita kan terima kasih kepada yang mengembalikan. Kita beri dia upah. Nah, ini disebut ju'alah. Tidak disebut ijarah. Kedua, ju'alah sah kepada orang yang tidak ditentukan. Seperti dalam pengumuman misalnya, barang siapa orang yang menemukan abid saya yang hilang, maka saya beri upah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini akad ju'alah yang seperti ini, bukan ijarah. Ketiga, ju'alah boleh dari pihak amil yang bekerja atau dari pihak jail yang upahan. Seperti guru mengajar murid, guru yang memberi upah kepada murid, ini boleh. Atau murid memberi upah kepada guru. Nah, ini masuknya akad ju'alah. Karena akad ju'alah boleh yang memberi upah itu dari pihak amil yang bekerja. Seperti guru ngajar murid, guru yang ngasih upah kepada murid. Atau dari pihak jail, seperti murid ngasih upah kepada guru. Keempat, perbedaan ju'alah dari ijarah. Ju'alah hak diterima oleh amil sesudah selesai bekerja. Udah beres bekerja, baru ada hak untuk menerima upah. Kalau ijarah kan boleh-boleh aja, upahnya duluan, kerjanya belakangan gitu kan. Seperti kita, atau contoh lain seperti nyewa rumah bakar. Kita nyewa rumah bakar, bayarnya duluan, ngisi rumahnya belakangan. Nah, itu bab ijarah yang kayak begitu. Tapi kalau bab ju'alah mah hak diterima upah oleh amil itu sesudah selesai bekerja. Seperti tadi dalam pengumuman, barang siapa orang yang menemukan abid saya yang kabur, akan saya beri upah sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini yang menemukan berhak mendapatkan upah 1 juta rupiah itu sesudah menemukan.
Kelima, ju'ala tidak harus dikabul. Kalau ijaro kan harus ada ijab kabul, tapi kalau ju'ala enggak harus dikabul. Rukun ju'ala ada 5. Pertama, ja'il, orang yang memberi upah. Kedua, amil, orang yang bekerja. Ketiga, segat dari pihak ja'il yang ngasih upah. Keempat, ja'lu, yakni upah. Kelima, amal, yakni kerjaannya. Dalil asal ju'ala adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika Abi Sa'id dengan para sahabatnya dalam perjalanan melewati perkampungan, Abi Sa'id dan para sahabatnya merasa haus, lalu meminta minum kepada masyarakat di kampung itu dan meminta sedikit makanan, tapi tidak ada yang mau memberi. Dalam hati Abi Sa'id berkata, wih pelit amat ini orang-orang ini, wih pelit amat ini masyarakat di sini, minta minum aja nggak ada yang ngasih, minta makanan dikit aja nggak ada yang ngasih. Kebetulan kepala kampung yang ada di kampung itu digigit ular. Digigit ularnya sudah beberapa hari ya, tapi sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka meminta supaya Abi Sa'id Al-Khudri dengan sahabatnya itu menjampe kepala kampung. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, siap, kami akan ngejampe kepala kampung kalian, tapi kami minta upah 30 ekor kambing kalau sembuh. Lalu Abi Sa'id Al-Khudri ngejampe dengan membaca surat Fatihah. Karena surat Fatihah itu kan khasiatnya bisa jadi obat untuk berbagai macam penyakit. Berdasarkan hadis, suratul Fatihah syifa'un likulli da'in, surat Fatihah bisa jadi obat untuk berbagai macam penyakit. Dijampe oleh Abi Sa'id Al-Khudri dengan dibacakan surat Fatihah, ditiupkan ke bagian yang digigit ular, diusap, alhamdulillah sembuh kepala kampung yang ada di kampung itu. Cair Abi Sa'id Al-Khudri mendapatkan upah 30 ekor kambing. Sesampainya ke Madinah, Abi Sa'id bertanya kepada Rasul. Kata Abi Sa'id, ya Rasul, bagaimana hukumnya ngejampe pakai Al-Quran minta upah? Kata Rasul, inna ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya ada hak kalian meminta upah atas jasa ngejampe pakai ayat-ayat Al-Quran. Jadi diperbolehkan oleh Rasul. Nah, upahnya ini masuk kategori ju'alah. Nah, ini dalil tentang ju'alah ya. Jadi memang ju'alah itu ada mirip-mirip dengan ijaroh, tapi juga ada perbedaan-perbedaan dari ijaroh.
Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang akad musaqah. Akad musaqah contohnya seperti Zaid nyuruh kepada Bakar. Kata Zaid, "Kar, lu nganggur kan?" "Iya." "Mau nggak lu ngurus kebun gua, kebun coklat yang 1 hektar itu? Nanti hasilnya bagi 2 atau bagi 3. "Ya mau," kata Bakar. Akhirnya kebun Zaid diurus oleh Bakar. Nah, inilah yang disebut dengan akad musaqah. Dalil bolehnya akad musaqah adalah hadis Bukhari Muslim, di mana Rasul pernah mempekerjakan penduduk tanah Khaybar untuk ngurus kebun korma punya Rasul yang ada di daerah Khaybar, hasilnya bagi 2. Jadi kata Rasul kepada warga Khaybar, "Mau nggak kalian ngurus kebun korma punya saya?" "Mau, Kangjeng." "Ya udah, kalau mau urus tuh kebun korma punya saya, nanti hasil panen bagi 2. Nah, ini akad musaqah. Tajuzul musaqatu, boleh akad musaqah. Wahia, akad musaqah itu definisinya adalah ayu amilal malik gairahu. Zaid mempekerjakan Bakar ala nakhlin supaya ngurus kebun korma, au sajari inabin supaya ngurus kebun anggur, magrusin yang sudah ditanam, muayyanin yang ditentukan, fil akdi dalam akad musaqah. Jadi kata Zaid, "Kar, saya punya kebun korma atau punya kebun anggur di daerah anu, kamu mau urus?" "Mau." "Ya udah, urus sana, nanti hasil panen bagi 2. Jadi muayyanin fil akdi, ditentukan kebun kormanya berada di daerah anu. Mar'iyin lahuma indah, dan kebun kormanya terlihat oleh Zaid dan Bakar di saat melaksanakan akad musaqah. Nah, ini kebun kormanya, Kar. Lu kan lihat nih batas-batasnya ini, sebelah sana batas-batasnya ono. Liyata'ahadahu, supaya Bakar ngurus kebun korma punya Zaid, bisaki, dengan cara waktunya nyiram ya harus disiram oleh Bakar, watarbiyati, waktunya dipupuk ya harus dipupuk oleh Bakar, ala anna samrotal hadisa ta'wil maujudatalahuma, dengan perjanjian kalau panen bagi 2. Nah, itulah akad musaqah. Jadi kita ngurus kebun orang lain dengan perjanjian bagi 2 atau bagi 3, itu disebut akad musaqah. Apa? Di kebun itu kadang suka ada yang malingin, Pak Ustadz. Pohon pisang, besok rencana mau saya ambil gitu kan, begitu besok saya ke kebun udah nggak ada pisang. Nah, itu gimana, Tat? Supaya aman lah kebun saya itu. Ya rajin-rajin aja baca ayat kursi gitu. Tiupin ke kebun, karena ayat kursi disebut ayatul hifzi, ayat untuk penjagaan. Insya Allah kalau kita rajin baca ayat kursi, tiupin ke kebun di saat di waktu kita lagi di kebun itu, insya Allah akan dijaga kebun kita. Orang nggak berani ngambil.
Ya bukan kebun aja, rumah juga kalau ada kekhawatiran, bacain ayat kursi, tiupin ke rumah, insya Allah dijaga rumah kita. Kendaraan juga kalau ada kekhawatiran, bacain ayat kursi, tiupin ke kendaraan, insya Allah kekhawatiran itu tidak terjadi. Kita punya uang simpenan misalnya, ada kekhawatiran, bacain ayat kursi, simpen, tiupin ke uang simpenan kita. Kita punya toko, ada kekhawatiran yang ngebobol misalnya, bacain ayat kursi, tiupin ke toko. Ayat kursi bisa dipakai untuk penjagaan, karena ayat kursi disebut ayatul hifzi, ayat untuk penjagaan. Wala tajuzu bi ghairi nakhlin wa inabin illa tab'an lahuma. Nah, menurut kaul jadid Imam Syafi'i, akad musakoh ini tidak boleh dalam selain kebun korma, selain kebun anggur. Jadi kalau menurut kaul jadid Imam Syafi'i, akad musakoh ini hanya boleh dilaksanakan dalam mengurus kebun korma dan kebun anggur. Selain kebun korma, selain kebun anggur, nggak boleh pakai akad musakoh. Jadi kita punya kebun coklat, nggak keurus sama kita. Nggak boleh kita nyuruh orang yang ngurus kebun coklat kita dengan perjanjian hasil bagi 2 atau bagi 3 kalau mengikuti kaul jadid Imam Syafi'i. Karena menurut kaul jadid Imam Syafi'i yang boleh akan musakoh itu dalam ngurus kebun korma dan anggur saja. Illa tab'an lahuma, kecuali kalau pohon yang lain itu sifatnya ngebonceng kepada kebun korma, kebun anggur. Kebunnya mah kebun korma, cuman di kebun korma itu ada pohon kelapanya misalnya kan, atau ada pohon jengkolnya. Jadi sifatnya ngebonceng si pohon kelapa, pohon jengkol itu. Maka boleh pakai akad musakoh. Illa tab'an lahum. Nah itu menurut kaul jadid Imam Syafi'i. Wa jawazal qadim fi sairil asjar. Tapi kaul qadim Imam Syafi'i membolehkan akad musakoh dalam seluruh perkebunan. Jadi boleh kebun coklat pakai akad musakoh. Kita suruh saudara kita ngurus kebun kita dengan perjanjian hasil panen bagi 3. Boleh menurut kaul qadim. Kita punya kebun kelapa, kita suruh kawan kita ngurus kebun kelapa kita dengan perjanjian hasil bagi 3 misal. Boleh menurut kaul qadim Imam Syafi'i. Wabihi qala Malikun wa Ahmad, kaul qadim Imam Syafi'i seiring dengan kaul Imam Maliki dan Imam Ahmad. Wakhtarahu jam'un min ashabina, dan kaul qadim Imam Syafi'i dipilih oleh banyak ulama Syafi'iyah. Dan yang berlaku di masyarakat, kebun apapun, kebun coklat kek, kebun kopi kek, kebun cengkeh kek, biasanya kalau yang punyanya nggak bisa ngurus karena punya kesibukan lain, diurus sama orang lain dengan perjanjian hasil bagi 2 atau bagi 3. Itu yang berlaku di masyarakat seperti itu. Nah itu boleh ya menurut kaul qadim Imam Syafi'i, kaul Imam Maliki, Imam Ahmad dan pengikut ulama Syafi'iyah lebih mengunggulkan kaul qadim Imam Syafi'i. Jadi silahkan. Walau sakohu ala wadin gairi magrusin liyagrosahu wa yakunus sajar aw samrotu iza asmarolahuma lam yajuz, lakin qadiyatu kalami jam'in minasalab jawazuha. Apa? Saya mau tanya nih. Saya punya lahan 2 hektar tapi masih kosong, belum ada tanaman.
Terus Bakar datang ke saya, kata Bakar, kebun lu itu gundul, itu nggak ada tanaman. Gua punya bibit korma ada 500 batang. Daripada kebun lu gundul nggak ada tanaman, gimana kalau gua tanam bibit korma di kebun lu, kata Bakar. Nanti kalau berbuah, ya buahnya kita bagi dua lah, kata Bakar. Atau batangnya kita bagi dua. Pertanyaannya, sahkah akad musakoh atas bibit korma yang belum ditanam? Jadi kita yang punya tanah, Bakar yang punya bibit, yang punya bibit korma. Kata Bakar kepada kita, daripada kebun lu itu gundul nggak ditanemin apa-apa, udahlah gua garap aja, gua punya bibit korma 500 batang, gua tanam di kebun lu, kata Bakar. Gua yang ngurus pokoknya, tenang aja, nanti kapan panen ya hasil bagi dua, atau kalau udah tumbuh besar berbuah ya kita bagi pohonnya aja, nggak apa 250 punya gua, 250 punya lu, kata Bakar. Jadi ini gimana ini akad musakoh atas bibit korma yang belum ditanam, bolehkah atau tidak? Jawabannya ulama ikhtilaf dua kaul. Walau sakohu ala wadiyin gairi magrusi, kalau kita melaksanakan akad musakoh dengan Bakar atas bibit korma gairi magrusin yang belum ditanam, liagrosahu, Bakar mau menanam bibit kormanya sebanyak 500 batang itu di tanah kita dengan perjanjian wa yakunu sajaru aw samratu idza asmarolahuma, kalau nanti panen, kata Bakar, hasil panen bagi dua, atau kalau udah tumbuh besar pohonnya gitu kan, yang 500 batang itu bagi dua, kata Bakar. Punya gua 250, punya lu 250 gitu. Perjanjian seperti itu. Nah, menurut kaul pertama mah lam tajus, tidak boleh. Tidak boleh. Lakin qodiyatu kalami jam'in minasalat jawazuha, tapi menurut kaul kedua, keputusan omongan banyak ulama salaf, jawazuha, boleh-boleh aja. Silahkan, boleh, kata kaul kedua. Jadi ulama ikhtilaf dua kaul. Wasajaru limalikihi wa alaihi lidzil ardi ujratu misliha. Kalau kita mengikuti kaul pertama yang mengatakan bahwa tidak boleh akad musakoh atas bibit korma yang belum ditanam, berarti kalau misalnya Bakar itu nanam bibit kormanya di kebun kita, maka wasajaru limalikihi, seluruh pohon korma itu punya Bakar, yang 500 batang itu punya Bakar semua, hasil panen ya untuk Bakar semua, cuman wa alaihi lidzil ardi ujratu misliha, wajib Bakar membayar sewaan tanah kepada kita per panen berapa kintal gitu, umumnya pasarannya. Nah itu kalau mengikuti kaul
pertama. Tapi kalau ngikuti kaul kedua, asal panen ya bagi dua aja gitu. Nah, seperti itu. Ya, di dunia mah karena tempat syariat, maka kita harus bersyariat. Yang punya kebun, garap kebunnya. Kalau enggak kepegang ya nyuruh orang lain supaya ngegarap kebun kita, supaya ada hasilnya dari kebun kita itu. Karena dunia tempat syariat, beda dengan di surga. Kalau di surga mah memang kita nanti diberi perkebunan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surga mah nggak harus bersyariat lagi. Karena perkebunan surga mah buahnya itu kalau diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Nggak habis-habisnya. Jadi di surga mah perkebunannya itu nggak harus dipupuk, nggak harus dikoret, nggak harus dicangkol, nggak harus disemprot, nggak di surga. Allah menceritakan dalam surat Waqiah, wa faqihatin katsiratil la maqtu'ati wala mamnu'ah. Di surga terdapat buah-buahan yang banyak, faqihatin katsir. La maqtu'atin, enggak ada putusnya buah-buahan surga. Diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Jadi musim terus. Kalau di dunia kan musim-musiman. Kalau lagi musim baru kita makan durian. Lagi enggak musim enggak. Di sana mah musim terus. La maqtu'ah. Diambil durian ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Juga buah durian surga emang enggak ada yang jadi sampah. Kalau di dunia makan kulitnya jadi sampah, bijinya jadi sampah. Terus kita makan sebagian jadi kotoran, jadi kencing. Di surga mah enggak ada tempat sampah. Jadi kalau begitu enak dong Pak Ustadz, dimakan dengan kulit-kulitnya, dengan biji-biji. Enak di surga, nggak ada yang kebuang, nggak ada yang jadi sampah, nggak ada tempat sampah di sana. Terus dimakan nama kita, nggak jadi kotoran, nggak jadi kencing, nggak jadi tai, nggak. Karena di sana memang nggak ada tempat buang air, ya nggak ada tempat buang air. La maqtu'ah, nggak ada putus-putusnya buah-buahan surga. Wala mamnu'ah, dan tidak terhalang. Kalau di dunia mah kadang terhalang, walaupun lagi panen duren, tapi karena kitanya nggak punya duit, akhirnya ya nggak beli, nggak sempet makan duren, karena kitanya nggak punya duit, juga nggak ada yang ngasih. Akhirnya di musim durian itu kita nggak makan durian. Itu di dunia ya. Jadi ada penghalang kadang kalau di dunia. Walaupun lagi musim, kalau nggak punya duit, nggak ada yang ngasih, ya kita nggak makan durian. Tapi kalau di surga mah, wala mamnu'ah, nggak ada penghalang. Soalnya kita semua nanti diberi perkebunan di surga. Semua kita. Jadi ahli surga mah semuanya punya kebun, nggak ada yang nggak punya kebun. Kalau di dunia mah kan penghuni dunia ada yang punya kebun, ada yang enggak. Kalau di surga mah semuanya punya. Nah itu ya, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai ahli surganya Allah. Terus buah-buahan surga sama nggak Pak Ustadz dengan buah-buahan di dunia ini?
Seperti jeruk surga sama enggak dengan jeruk dunia? Apel surga sama enggak dengan apel dunia? Jawabannya sama dalam bentuk dan warna. Berdasarkan ayat wa utubihi mutasyabiha, wa utubihi mutasyabiha, mereka ahli surga diberi buah-buahan surga yang bentuk dan warnanya mutasyabiha, sama dengan buah-buahan di dunia. Bentuk jeruk surga sama dengan bentuk jeruk dunia, dalam bentuk dan warnanya sama ya. Tapi kalau dalam kenikmatannya beda, karena nikmat surga mah 100, kalau nikmat dunia mah cuma 1. Sehingga jeruk dunia mah kulitnya jadi sampah, bijinya jadi sampah, kita makan sebagian jadi kotoran. Kalau di surga mah nikmat jeruknya itu 100, sehingga nggak ada yang jadi sampah, nggak ada yang jadi kotoran. Kita di dunia baru dikasih satu nikmat aja udah merasa luar biasa begitu, apalagi nanti di surga. Bahkan tidak sedikit dari kita yang terbuai dengan nikmat yang satu sampai melupakan nikmat yang 100 nanti di surga. Tertipu oleh nikmat yang satu, melupakan nikmat 100 nanti di surga. Padahal udah dikasih tahu oleh ustadz, kiai, sering dia ngedengerin ceramah, pengajian. Kata kiai, ustadz, sholat supaya nanti pulang menghadap Allah, dapat ridho Allah, masuk surganya Allah. Karena dia terbuai dengan dunia, nggak nurut. Terbuai dengan nikmat yang satu. Baru nikmat satu aja kita udah ketipu ya. Nawas, jangan ketipu ya dengan nikmat yang satu yang fana ini. Selanjutnya wal muzaro'atu, utawi akad muzaro'ah, iya ya muzaro'ah, ayu amila iku yentah nyambut gawe al maliku sapa wong kang ngamilik gairahu ing liyane malik ala ardin ing atase tanah liyazro'a hadrapon yentah nandur ya goer ha ing ardin bijuzin kalawan juz maklumin kang den kinawruhi mimma saking barang yahruju kang metu ya ma minha saking ardi wal bizrulan utawi bibit minal maliki ku tetep saking wong kang ngamilik. Fa'in kana maka lamun ana al bizru apa bibit minal amil iku tetep saking wong kang nyambut gawe, fahiya maka utawi bizru minal amil mukhobaratun iku akad mukhobaro. Wa huma utawi karone muzaro ahlan mukhobaro batilan iku kang batal karone linahi kena den cegahan huma saking muzaro ahlan mukhobaro wahtarolan wismili asubki sapa Imam Subki kajam'in akhirin kaya ulama akeh kang woneh kabeh jawazahuma ikwenange akad muzaro ahlan mukhobaro wastadalulan murih dalil ya jam'in akhirin bi amali Umar radhiyallahu an kalawan pagawean Sayyidina Umar radhiyallahu an wa ahlil Madinah lan ahli Madinah wa alal murajjahi lan ing atase kawal kang den tarjih walau upridat maka lamun den pencilaken al ardu apa tanah bil muzaroati kalawan akad muzaroah fal mughillu maka utai penghasilan lil malik ikut tetep kedua wong kang milik
wa alailan wajib ngatasi malik lil amil kedua wong kang nyambut gawe ujratu amali apa upah pagawean amil wadawabilan hewan amil walatilan alat amil wa in upridat lan lamun den pencilaken al ardu apa tanah bil mukhobaroti kalawan akad mukhobaro pal mughillu maka utai penghasilan lil amil ikut tetep kedua ki amil walailan wajib ngatasi ki amil limalikil ardi kedua wong kang milik tanah ujratu mislia apa upah umpamane ardi wa tariqu jalil gila utawi dadalan anda diakan penghasilan lahuma kedua malik lan amil wala ujrotalan ora upah iku maujud ayak taria iku yentah nampa sewa al-amilu sapa wong kang nyambut gawe binis nispal ardi ing saparo tanah binis bil bizri kalawan saparo bibit wanis bi amalilan saparo pagawean amil wanis bi manafi alatilan saparo pirang-pirang kamanfaatan pirang-pirang alat amil au binis bil bizri atawa kalawan saparo bibit wa yatabaraulan gawe karena Allah ya amil bil amali kalawan amal kalawan pagawean wal mana pilan pirang-pirang kamanfaatan in kana lamun ana al bizru apa bibit minu iku tetep saking amil fa in kana maka lamun ana ya bizru minal maliki ku tetep saking wong kang milik istajaru maka nampa sewa ya malik ing amil binis bil bizri kalawan saparo bibit liyazru adrapun yentan nandur ya amil lahu kedue malik an-nispal akhor ing separo kang woneh minal bizri saking bibit binis bil ardi ing dalam separo tanah wa yu'iru lan nyilihaken ya malik ing amil nispaha ing separo tanah. Tadi kita sudah menjelaskan tentang akad musakoh ya. Ngurus kebun orang lain dengan perjanjian hasil panen bagi dua, itu akad musakoh. Nah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang akad muzaro'ah dan akad mukhobaroh. Wal muzaro'atu hiya ayu amilal malik gairahu ala ardin liyazro'aha bijuz'in ma'lumin mimma yakhruju minha wal bizru minal malik fa'in kanal bizru minal amil fa'ya mukhobar wa huma batilan. Kita punya sawah 1 hektar. Karena kita nggak bisa ngurus sawah, anleh kita pedagang, jadi sibuk dengan dagang sehari-harinya itu. Sawah nggak keurus. Akhirnya kita panggil saudara kita si bakar atau tetangga kita si bakar, apa? Itu kan saya punya sawah 1 hektar, nggak keurus. Silakan digarap oleh kamu bakar. Bibitnya dari saya. Pokoknya bibitnya dari saya, nanti untuk beli pupuk dari saya, untuk beli obat semprot dari saya. Nah kalau bibit dari kita yang punya sawah itu disebut
akad muzaroah. Jadi kalau bibitnya dari kita yang punya sawah itu disebut akad muzaroah. Nah ini definisi akad muzaroah. Wal muzaroatu, definisi akad muzaroah ia adalah ayu amilal malik, mempekerjakan kita sebagai pemilik sawah, gairahu, mempekerjakan bakar ala ardin, supaya ngurus sawah kita, liyazro'aha, supaya bakar nandur di sawah kita, bijuz'in ma'lumin mimma yukhraju minha, dengan perjanjian nanti hasil panen bagi dua misalnya, atau hasil panen bagi tiga. Wal bidru minal malik, bibitnya dari kita pemilik sawah. Nah itu yang disebut dengan akad muzaroah. Fa in kanal bidru minal amil, kalau bibitnya dari si bakar yang ngegarap, fahya mukhobaratun, disebutnya akad mukhobaroh. Kata bakar, udahlah bibitnya dari saya aja, saya banyak bibit kok. Oh ya udah, kalau lu banyak bibit, bibitnya dari lu aja kan. Nah kalau bibit dari si bakar yang ngegarap, maka disebutnya akad mukhobaroh. Fa in kanal bidru minal amil, fahya mukhobaratun. Jadi akad muzaroah mah bibit dari kita yang punya sawah. Kalau akad muhabaroh mah bibit dari si bakar yang ngegarap sawah kita. Nah itu gimana Tat? Boleh nggak akad muzaroah dan akad muhabaroh itu? Wahuma batilani. Ihtilaf dua kaul masalah akad muzaroah dan muhabaroh ini. Menurut kaul pertama, wahuma batilani, akad muzaroah dan akad muhabaroh batal kedua-duanya, nggak boleh kedua-duanya. Linnahi anhu, karena ada hadis yang melarang melaksanakan akad muzaroah dan muhabaroh. Hadisnya riwayat Abi Daud, di mana Rasul berkata, man lam yadharil mukhobaroh fal yu'dhin biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang tidak meninggalkan akad mukhobaroh fal yu'dhin biharbillahi wa rasulih, maka dia berarti ngajak perang kepada Allah dan Rasul. Rasul melarang melaksanakan akad mukhobaroh dan muzaroah pakai bahasa orang yang tidak meninggalkan akad mukhobaroh dan muzaroah fal yu'dhin biharbin minallahi wa rasulih, berarti dia menantang Allah dan Rasul, ngajak perang kepada Allah dan Rasul. Artinya nggak boleh gitu. Dalam hadis ini Rasul melarang kepada kita melaksanakan akad muzaroah dan mukhobaroh. Jadi kalau kita ngikuti kaul pertama, nggak boleh pakai akad muzaroah, nggak boleh juga pakai akad mukhobaroh. Paling kalau sawah itu nggak kepegang, kalau nggak kepegang sama kita, caranya paling ngupahin gitu. Bibit dari kita ngupahin si bakar kar. Nih gua upahin lo, nebar padi ya. Nanti kita kasih upah atas jasa nebar padi. Tangkolin tuh sawah gua tuh, berapa borongan? 300.000. Kebayar 300.000 ke si bakar itu. Bakar nyangkol di sawah gitu. Ya, jadi paling pakai akadnya akad ijaroh gitu, ngupahin ya. Kalau kita ngikuti kaul pertama, jadi serba ngupahin nanti. Kalau kita ngikuti kaul pertama yang tidak membolehkan akad muzaroah dan mukhobaroh, paling kita pakai akadnya akad ijaroh, ngupahin terus gitu.
nebar bibit kita ngupahin, nyangkol kita ngupahin, nandur kita ngupahin, ngoyos kita ngupahin, nyemprot kita ngupahin, panen pun kita ngupahin. Jadi paling pakai akad ijarah. Kalau kita ngikuti kaul pertama yang tidak membolehkan melaksanakan akad muzaroah dan akad mukhabarah. Tapi ada kaul kedua, waqtar subki kajam'in akharin jawazahuma. Telah memilih Imam Subki dan banyak ulama mutaakhirin jawazahuma bahwa boleh melaksanakan akad mukhabarah dan muzaroah. Jadi menurut kaul kedua boleh melaksanakan akad muzaroah dan mukhabarah. Dalilnya wastadallu bi amali Umar radhiyallahu an. Dalilnya adalah pekerjaan Sayyidina Umar wa ahlil Madinah dan pekerjaan masyarakat Madinah. Di mana Sayyidina Umar pun pernah melaksanakan akad muzaroah dan mukhabarah. Masyarakat Madinah pun nggak sedikit yang melaksanakan akad muzaroah mukhabarah, tapi tidak dilarang oleh Rasul. Nggak ditegur oleh Rasul, didiemin aja gitu. Takrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun, ngedieminnya Kangjeng Nabi itu jadi hujah. Jadi dari arah itu kaul kedua membolehkan akad muzaroah dan mukhabarah. Tapi yang berlaku di masyarakat adalah kaul kedua. Kaul kedua yang berlaku di masyarakat. Kalau akad muzaroah bibit dari kita yang punya sawah. Kalau perjanjian hasil panen bagi dua, ya bagi dua nanti. Kalau perjanjian hasil panen bagi tiga, ya bagi tiga. Kalau akad mukhabarah bibit dari si bakar yang ngegarap. Perjanjian hasil panen bagi dua, ya bagi dua. Kalau perjanjian hasil panen bagi tiga, ya bagi tiga. Jadi boleh-boleh aja, karena ada kaulnya, kaul kedua. Walau upridatil ardu bil muzaroah fal mughilu lil malik wa alaihi lil amil ujratu amali wa dawabi wa alat. Nah, jadi kalau kita ngikuti kaul pertama yang tidak membolehkan akad muzaroah, berarti kalau misalnya kita ngomong ke bakarkar, apa sawah gua tuh sehektar nggak kegarap, udah garap pemelu. Nanti bibitnya dari gua dah. Akhirnya digarap tuh sawah oleh bakar. Alhamdulillah panen misalnya dapat 5 ton. Nah, kalau ngikuti kaul pertama yang tidak membolehkan akad muzaroah, berarti panen 5 ton itu punya kita semua. Karena bibitnya punya kita, bibitnya punya kita, ya hasil panennya pun ya punya kita semua. Cuman kita wajib ngasih upah kepada bakar atas jasa ngurus sawah kita gitu. Dari mulai nyangkol sampai ngegebot. Kalau pasarannya 2,5 ton atau pasarannya 3 ton misalnya, upahnya itu ya kasih si bakar itu 3 ton. Jadi dia masuknya kepada bab ijaroh gitu. Nah, ini keterangannya. Falau upridatil ardu bil muzaroah, kalau digarap sawah pakai akad muzaroah, bibit dari kita yang punya sawah. Fal mughillu lil malik, maka hasil panen 5 ton punya kita semua, karena bibitnya dari kita. Cuman wa alaihi, wajib kepada kita pemilik sawah, lil amil, memberi kepada bakar yang garap ujratu amalihi,
upah pekerjaannya, hewannya, alatnya, dari mulai nyangkol sampai ngebot, sampai panen. Kalau misalnya upah pasarannya 3 ton, ya berarti kita harus ngasih 3 ton ke si bakar itu. Jadi termasuk, jadi masuknya kepada bab ijarah gitu, bukan muzaroah. Wa in upridatil ardu bil mukhabara fal mugilu lil amil. Nah, kalau bibitnya dari si bakar yang ngegarap, nah kalau ngikuti kaul pertama yang tidak membolehkan akad mukhabara ya. Akad mukhabara itu bibit dari yang ngegarap. Nah, jadi kalau kita mengikuti kaul pertama yang berpendapat tidak boleh akad mukhabara, andai kata dilaksanakan, kata bakar, udah sawah sampean saya yang ngurus, bibit dari saya, diuruslah sawah kita oleh si bakar itu, bibit dari si bakar. Nah, hasil panen punya bakar semua kalau mengikuti kaul pertama ya. Cuman bakar wajib membayar upah kepada kita, membayar sewaan kepada kita atas tanah kita gitu yang dipakai oleh bakar dari mulai nanam sampai panen. Kalau misalnya pasaran sewaan sawah 1 hektar sekali panen 1 ton, berarti bakar wajib ngasih ke kita 1 ton. Nah, seperti itu. Kalau kita mau konsisten ngamalin kaul pertama. Tapi kalau kita mau ngamalin kaul kedua, boleh. Tapi kalau kita ngamalin kaul pertama, andai kata hasil panen mau dibagi 2, ada helahnya, ada caranya nih. Helahnya begini nih. Wa tariqu ja'lil ghillati lahuma. Cara supaya hasil panen bagi 2, ini helah ya jatuhnya. Al helah yasihu ma'al karoha. Helah boleh-boleh saja tapi kurang bagus. Jadi wa tariqu ja'lil ghillati lahuma, cara supaya hasil panen bagi 2 wala ujrota, sehingga nggak masuk kepada bab ijaro, nggak masuk kepada bab upah. Caranya begini, ayak tarial amil nisfal ardi binispil bidri wa nisfi amali wa nisfi manafi alati. Si bakar yang ngegarap sawah kita menyewa separuh sawah kita, kan sawah kita 1 hektar tuh ya, digarap oleh si bakar, bibit dari bakar semua. Nah, supaya nanti hasil panen bagi 2, helahnya ayak tarial amil nisfal ardi binispil bidri wa nisfi amali. Si bakar harus nyewa separuh sawah kita, pakai separuh bibit dan separuh kerjaan bakar dan separuh kemanfaatan alatnya. Nah, dengan cara demikian maka bisa nantinya hasil panen bagi 2. Jadi kan sawahnya punya kita tuh yang 1 hektar itu, terus bakar mau ngegarap sawah kita. Nah, caranya supaya hasil panen bagi 2 pakai helah. Jadi bakar itu ngomongnya ke kita, saya sewa lah sawah sampean yang saya sewa sawah sampean 1/2 hektar. Tapi pembayarannya
pakai bibit gitu. Nanti bibitnya saya tanemin di setengah hektar yang punya sampean gitu. Paham ya? Nah kalau caranya seperti itu bisa nanti hasil panen begitu Pak. Tapi itu hela ya. Ribet memang ngikutin kalau pertama. Fa'in kana minal malik istajarau binisbil bidri liyazro alahu anisfal ahor minal bidri binisbil ardi wa yu'iruyuni. Kalau bibitnya dari kita yang punya sawah nih, bibit dari kita, bakar, kita suruh ngegarap. Nah, helanya supaya bisa bagi dua dari hasil panen itu, helanya istajarau binisbil bidri. Jadi kita sewa tenaga si bakar, ya, kita sewa tenaga si bakar dari mulai nanam sampai panen, dibayarnya pakai separuh bibit gitu. Sehingga kan nanti separuh bibit yang ditanam itu punya bakar, separuh punya kita, separuh punya bakar. Terus kita meminjamkan sawah kita yang separuhnya kepada bakar. Nah, dengan demikian hasil panen bagi dua. Wallahu a'lam bishawab.